Lagi-lagi laul ulama lama arafnal ambiya. Kemudian nasah mansuh. Kalau sampean belajar textbook, Nabi Ibrahim bojone akeh, Nabi Dawud bojone akeh, Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa, ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukhoh, sudah dihapus ketentuannya. Ya begitu terus-terusnya. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu, disebut kitab fikih itu, ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami agama. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue, karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya Islam. Dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pas acara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya juga ada orang ngomong, kiai sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijabu malam yajib. Itu sudah salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang yang ingin diridani Allah, pengen dihormati uang itu. Lucu meneh kan, itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya tidak hilang ya, laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Terus dibutuhkan sanad. Termasuk yang ekstrim, itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang ya. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang, tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng itu ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat itu iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama balil maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul benar. Nah itu seperti itu, kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maktul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal itu, ini kisah nyata tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara, ya nggak apa-apa, Imam Akbarnya saja nggak dapat apa-apa. Wah, mereka cerita, wah kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam musola gini. Nah, setelah dia bangga sama Kiai Indonesia digosok. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong gaji. Itu kagetnya bukan main, yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta, yang kelas Timur Tengah itu. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa ya? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta ya, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh, kagetnya bukan main ketika digojlok ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Sakurnya Indonesia khair, Indonesia bagus kan ya, mergo rausawa rausan apa? Rausan gaji. Meskipun ya mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu ikhlas. Jadi kayak wong kiai disuwani wong ayuhin. Wong ayu ini delok kiai jari ibadah, kiai ini sing masalah, aman delok terus. Jadi ya, jari delok wong alim kan ibadah, sing masalah sing wah repot tuh. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji gini, negaranya baik karena ngurmat
kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya, Masya Allah. Saya itu dulu Mbah Mun itu tidak pati suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya Mbah Mun itu lucu. Aku kepengen wong anut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Ngono wak ngelatih wong lali kewajibannya, ya wak ngelatih orang lali kewajiban. Jadi misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekatnya. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus, karena niatnya menampung yatim piatu. Oke, itu bagus, niat yang bagus. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban ngurmat ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib siapa? Pak D, Pak L-nya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah, itu bahaya kalau ini begini terus, itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini. Punya Pak D 3, yang peduli 1 saja. Itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga. Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap tadi nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang joro Jawa. Profesi yo gitu. Misalnya ben pinter di pondok no. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondok no sekira tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang tua. Enak terus pondok no pasrah kiai. Mun yai kula pasrah bongko anak kula dadekne wong saleh. Wis piye karepe sing di anak itu sapa? Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saiki nah kiai ini apa yang gawe lembaga pendidikan ben orang bisa belajar. Wong tuane sing kuwaco. Terus ora tanggung. Makanya lucu kan akhirnya kiai itu sakake didik santri seneng akhirat mulai diwari kedunyan meneh mbek wong tuane. Dadi anggere mulai kambuh. Mondok apik neh kok mulai. Karena tadi. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu walayanamu walayasrob. Allah itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, sehingga enggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Mulane waskur Ismaila wal Yasa wadal kifal nabu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri, itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Ya, makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafaru kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya.
Wa ta'ikilah Qur'an iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu saking Qur'an iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Qur'an iki sete Qur'an alladzi kang ambak tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh fi iklan ladzi. Wajib tulan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi nu? Wajib tukum fihi. Wajib tulan tekan ingsun kum sira kabeh fi dalam Qur'an bima lan perkara la ya alamu. La yu'lamu kang ora den kinawari apa ma ila biwahyin. Wa wa qauluhu ma kana liya min ilmin bil malil ala iku nabaun azim, cerita yang besar. Maka ora ana iku liya kedingsun min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat itu yakhtasimu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam hina qala wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. In huwa ora ana ta kabeh iku in iyuha ilayya maka naliyamin ilmin bil malaila ala it yahtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali sak temne ingsun ani sak temne ingsun nadzirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatane bayinul ingdar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran iling sira iskolan alikane dawa sapa rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basaram mintin. Inni sak temne ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku Adamu Adam. Fa idza sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam. Atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yob ingsun ajra itu tegese melakoni ingsun fi ing dalam Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanut kula min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermakna min ruhi sanging roh ingsun. Berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah. Kuwi dadi setengah Nasrani, kuwi dadi Roh Kudus iki dadi mulane repot. Dadi namanani sanut aku wae. Soale min ruhi sanging roh yang digawe ingsun ya rada bulet manen. Fasara mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhofatur ruh ta ing idhofana lafat ruh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngekeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rada bener iblis pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama anut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis itu Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah, cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol ndi dikongkon ya manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Tak jane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah itu takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Dan nah, misalnya iki masjidnya pangeran, malah mbok maknane lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kayak. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun-demun iki masjidnya pangeran. Jajal maknane bahasa Arab. Iki masjidnya pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau kayak. Baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Yang melane anut ulama, jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono koyo niki napa? Wa idhofatur roh lahu napa? Tasyrifun di Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya rohku ora, tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku tapi ora ruhe Allah mboten niku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa tasrifun mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus
Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sadu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fil jismi. Maka mongko napa njungkel sira kabeh lahu maring Adam sajidina hale sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti ini bil inhinai mau kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke akadnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Anak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah.